Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi gradien garis lurus. Ya Nanda Kuslah dan Solihah, ini merupakan materi lanjutan dari materi persamaan garis lurus ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang grafik garis lurus. Nah sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu gradien garis lurus. Nah di gradien garis lurus ini kita akan membahas apa saja sih? Oke, di gradien garis lurus nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari gradien dan kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, apa sih itu gradien sendiri? Nah, gradien garis lurus. Tahukah kamu mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok? Padahal jalan yang berkelok-kelok tersebut membuat jalan yang ditempuh semakin jauh. Mengapa jalan menuju puncak gunung tidak dibuat lurus? Nah, kalian pernah kan bepergian pastinya. Nah, kira-kira kenapa sih kalau jalan di pegunungan itu harus berkelok-kelok? Kenapa nggak langsung aja udah nanjak swing gitu kan? Kita lihat, ketika kamu akan menuju puncak gunung, kamu akan sering menemui jalan dengan tanjakan. Ada jalan dengan tanjakan landai dan ada tanjakan curam. Setiap tanjakan jalan tersebut sudah diperhitungkan kemiringannya agar tanjakan aman dilewati. Dalam standar BMI, kemiringan tanjakan jalan ditetapkan maksimum sebesar 10%. Namun ada beberapa tanjakan jalan yang mempunyai kemiringan lebih dari 10%. Tanjakan seperti ini harus dilengkapi dengan rambu-rambu yang menerangkan keadaan tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung persentase kemiringan jalan? Tadi kan kita sudah tahu bahwa kemiringan jalan yang aman dilalui itu sekitar 10%. Kalau ada yang lebih 10%, berarti harus ada rambu-rambu yang menerangkan tentang kondisi tersebut. Nah, kayak gimana sih caranya biar kita tahu kalau kemiringan jalan itu tuh 10%? Gimana caranya BMI bisa membuat jalan menentukan si kemiringannya itu 10%? Jadi harus gimana nih cara menghitungnya? Gitu ya. Nah, kemiringan jalan dihitung dari sebuah garis mendatar. Angka persentase kemiringan merupakan hasil pembagian dari perubahan ketinggian dan perubahan mendatar. Apa sih maksudnya? Nah, kemiringan itu adalah gradien. Jadi, ketika kita menghitung si garis ini miringnya berapa, bukan panjang dari garis ini sampai dengan sini ya, bukan panjangnya, tapi miringnya itu segimana, berarti kita sedang mencari gradien. Nah, si gradien ini hasil dari apa? Hasil pembagian dari perubahan apa? Dari perubahan ketinggian dan perubahan mendatar. Jadi di sini ada garis ketinggiannya atau garis tegaknya, di sini ada garis mendatarnya. Nah, perubahan si garis ini dengan garis ini akan menghasilkan gradien ya, gitu. Kita lihat selanjutnya ya. Apa itu gradien? Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis, kemudian dilambangkan dengan M. Jadi gradien itu dilambangkan dengan M. Oke, berikutnya. Nah, M itu didapatkan dari perubahan nilai Y tadi yang tegak dengan perubahan nilai X dengan garis yang mendatar. Nah, menentukan gradien garis lurus. Bagaimana kita cara menentukan gradien garis lurus? Nah, menentukan gradien garis lurus itu berbeda-beda ya, jika diketahui grafiknya, yang kedua jika diketahui persamaannya, ketiga jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, ketiga-tiganya akan kita bahas secara berurutan. Yang pertama, menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Nah, rumusnya itu perubahan nilai Y per perubahan nilai X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kalian kalau misalkan ingat grafik pasti hubungannya dengan titik koordinat ya. Nah, yang dimaksud dengan Y2 dan Y1, X2 dan X1 adalah titik koordinat. Nah, contoh soal, perhatikan grafik garis berikut, tentukan gradien garis tersebut. Di sini Ustazah punya grafik. Nah, segaris ini kita akan cari berapakah kemiringannya atau gradiennya. Bagaimana caranya? Pertama kita tentukan dulu si titiknya. Ini titiknya berapa koma berapa? Titiknya
negatif 1,9. Betul. Yang kedua titiknya 3,1. Nah, negatif 1 itu merupakan X1, 9-nya merupakan Y1, 3X2, 1Y2. Nah, berarti titik si koordinat ini merupakan pasangan X1 dan Y1, koordinat yang kedua X2 dan Y2. Usada boleh gak nanti dibalik yang ini yang menjadi X1 Y1, yang ini X2 Y2? Boleh, asal si pasangannya X1 dengan Y1, X2 dengan Y2 ya gitu. Jadi kalau misalkan ini kalian balik, ini yang jadi X1 Y1, yang ini jadi X2 Y2 juga nggak masalah, nanti hasilnya akan sama-sama saja. Nah, kita tuliskan dulu X1-nya negatif 1, X2-nya 3, kemudian Y1-nya 9, Y2-nya 1. Kita masukkan sekarang ke rumus. M sama dengan Y2 kurang Y1. Oke, Ustazah tulis aja dulu ya. Di rumusnya ada M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita masukkan angkanya sekarang. Y2 mana? Ini 1 ya. Kurangi Y1 9. Kemudian X2-nya 3 kurangi negatif 1. Nah, sama dengan 1 kurangi 9, negatif 8. 3 dikurangi negatif 1, ini jadi tambah ya, 4. 8 dibagi negatif 8 dibagi 4, negatif 2 hasilnya gitu. Jadi gradien garis ini adalah negatif 2 gitu ya. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Bisa difahami ya cara mencarinya? Gampang banget kan? Gampang. Pertama kalian tentukan dulu titik yang dilaluinya itu berapa, koma berapa. Kemudian kalian tentukan X1, Y1, X2, Y2-nya. Setelah itu masukkanlah ke dalam rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Didapatkanlah gradien garisnya. Begitu. Oke, next. Nah, ini tugas ya. Jadi perhatikan slide berikutnya. Nah, Ustazah punya satu gambar mobil di sebuah jalan. Ini adalah jalan ya. Jalannya cukup mendatar. Kemudian kita lihat yang kedua jalannya menanjak. Yang ketiga menurun jalannya. Yang keempat ini menanjak ya, agak gimana ya, jalannya kayak ke tebing gitu ya. Lurus lagi tebingnya. Nah, kira-kira menurut kalian ketika kalian mengendarai mobil tersebut, bagaimana kalian menginjak pedal gasnya ketika di gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Oke, kita lihat ya. Nah, kalau kita ilustrasikan si mobil tersebut dalam sebuah grafik, maka bentuknya akan seperti ini. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sudah ada titik-titiknya pun di situ. Kalian tinggal tentukan berapa koma berapanya titik koordinatnya. Kemudian kalian jawablah pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, nanti bagaimana cara mengirimkannya? Insya Allah nanti akan dikirimkan melalui Google Form. Ustazah akan buatkan, kalian nanti tinggal mengisi secara esai ya, tidak pilihan ganda begitu. Nah, sudah ya, insya Allah nanti Ustazah juga sharekan untuk gambar yang ini. Oke, next. Nah, tadi kita sudah membahas menentukan gradien dari sebuah grafik ya. Nah, sekarang kita menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya ya. Nah, bagaimana? Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah N ya, gitu. Jadi di sini juga nanti akan ada dua kondisi tergantung di bentuk si persamaannya. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, maka gradien garisnya adalah M, yaitu koefisien dari X ya, gitu. Jadi ketika kalian menemukan ada persamaan garis seperti ini, maka gradiennya tinggal ditentukan aja si koefisien dari X-nya itu siapa, itulah gradiennya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, kalian lihat di sini. Di sini kan ada Y sama dengan 4X dikurangi 5. Nah, sudah bentuknya sudah Y sama dengan.
Nah, berarti kita tinggal lihat angka yang bersamaan dengan X atau koefisien dengan koefisien X. Nah, siapakah koefisien X-nya? 4 kan? Nah, ini berarti gradiennya 4 gitu. Gampang kan? Gampang banget. Ini juga udah Y sama dengan, berarti si gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu negatif 2, M-nya negatif 2. Nah, yang ketiga ini juga udah Y sama dengan, maka si gradiennya itu koefisien dari X. Berapakah koefisien dari X-nya? Ini kalau nggak ada angka dia 1 ya. Nah, yang nomor 4 ini nggak Y sama dengan, berarti harus kita ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan. Gimana cara mengubahnya? Y sama dengan 3X tambah 8. Ini per 2 ya. Nah, dijadikan dulu Y sama dengan, berarti masing-masing harus dibagi 2. Jadi Y sama dengan 3X tambah 8 per 2. Kalau kita pisahkan, jadi 3X per 2 ditambah 8 per 2. Nah, berarti koefisien dari X-nya adalah ini, 3 per 2. Maka M-nya sama dengan 3 per 2 gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Intinya kalau bentuknya si persamaannya sudah Y sama dengan, maka gradiennya itu adalah koefisien dari X. Apa itu koefisien? Angka yang melekat pada X atau teman pasangannya si X gitu ya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Maka gradiennya yang pertama adalah 4, yang keduanya negatif 2, kemudian yang ketiga ini 1 di sini ya. Kemudian keempat adalah 3 per 2, karena kita harus jadikan Y sama dengan dulu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, next ya. Berikutnya menentukan gradien jika bentuk persamaannya AX tambah BY sama dengan C. Maka gradien garisnya itu adalah M sama dengan negatif A per B. Rumusnya ya, yang ini rumusnya negatif A per B. Nah, A itu apa? B itu apa? Kita lihat keterangannya. A adalah koefisien dari X, angka yang melekat dari X. B adalah koefisien dari Y, sedangkan C adalah konstanta ya. Oke, kita lihat nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini hanya berlaku yang M sama dengan negatif A per B kalau X dan Y-nya itu satu ruas ya. Nah, ini satu ruas itu kayak gimana sih? Ini kan sama dengan ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kalau X dan Y-nya ada di sini, dua-duanya berarti mereka satu ruas, bisa menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Sedangkan kalau terpisah, misalkan 3X-nya di sini, sedangkan 2Y-nya ditambah 1 sebelah sini. Nah, berarti ini nggak berlaku yang ini ya, gitu. Oke, kita lihat dulu soalnya yang pertama 4X ditambah 5Y sama dengan 7. Gimana caranya? Kita tentukan dulu yang nomor 1 ya. Yang nomor 1, 4X ditambah 5Y. A-nya berapa? A-nya 4, koefisien dari X. B-nya berapa? 5, koefisien dari Y. Maka gradiennya M sama dengan negatif A per B. Gitu. Negatif, A-nya 4, B-nya 5. Jadi gradiennya negatif 4 per 5. Bisa dipahami? Iya, gitu. Nah ya, jawab yang nomor 1, hasilnya negatif 4 per 5. A-nya 4, B-nya 5, C-nya 7. Maka M sama dengan negatif A per B, negatif 4 per 5. Oke, yang kedua kita lihat. Nah, yang kedua 3Y dikurangi 2X sama dengan 8. A itu jangan terkecoh ya, bukan angka yang di depannya, bukan angka yang di depan yang di sini, tapi angka yang di depan X ya. A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya 8. Maka M sama dengan negatif A per B. Negatif ini dari rumus, kemudian A-nya sendiri negatif 2, B-nya 3. Maka negatif kali negatif positif, hasilnya 2 per 3 gitu. Oke, next. Yang ketiga,
X tambah Y sama dengan 4. A-nya berapa? Koefisien dari X. Koefisien dari X itu 1. Kemudian B koefisien dari Y 1. C-nya 4. Masukkan rumus M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya 1, B-nya 1 sama dengan negatif 1. Gitu. Nah, untuk yang nomor 4, silahkan kalian coba sendiri di rumah ya. Mencoba, ini nggak usah dikumpulkan, yang perlu dikumpulkan yang tadi aja, yang mobil yang itu ya, yang soal yang mobil. Kalau yang ini cukup kalian latihan mandiri saja. Oke, next ya. Yang ketiga adalah menentukan gradien jika diketahui dua titik yang dilalui. Tadi yang pertama menentukan gradien dari grafik, yang ketiga menentukan gradien dari persamaan garis. Sekarang yang ketiga menentukan gradien jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, rumusnya itu sama dengan yang tadi di grafik. Jadi yang di grafik itu sebetulnya lanjutannya adalah ini ya, dua titik. Karena ketika kita mencari gradien dari sebuah garis, maka kita harus mencari dulu minimal dua titik yang dilaluinya. Nah, rumusnya sama seperti ini ya. Jadi yang ini tuh mudah sebetulnya. Nah, contoh soalnya, tentukan dari gradien garis yang melalui titik 1, 4,5 dan 0,2, yang kedua 0,5 dan negatif 1, negatif 3. Ada dua garis. Yang pertama garis ini melalui titik ini dan ini, yang kedua garisnya melalui titik ini dan ini. Nah, kita cari berapakah gradiennya gitu. Yang pertama ada 4,5, kita tentukan saja ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka nomor 1 gradiennya M sama dengan rumusnya Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 sama dengan Y2 nya berapa? 2, kurangi Y1 nya 5. Kemudian X2 nya 0, X1 nya 4. 2 kurangi 5 negatif 3, 0 kurangi 4 negatif 4, negatif bagi negatif positif, jadi hasilnya positif 3/4. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 berarti ini X1 Y1, X2 Y2. Oke, kita masukkan ke dalam rumus Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 sama dengan Y2 nya negatif 3 ini ya, kemudian Y1 nya 5, kurangi 5, X2 nya negatif 1, X1 nya 0, negatif 3 kurangi 5 negatif 8, negatif 1 kurangi 0 negatif 1, negatif bagi negatif positif, 8 bagi 1 8, jadi gradiennya adalah 8 ya. Bisa difahami? Insya Allah bisa. Nah, Anda kusoy dan solihah, mudah ya mencari gradien itu. Kita tinggal melihat bagaimana kondisi si soal. Kalau yang diketahuinya grafik, berarti cari dulu dua titiknya, kemudian gunakan rumus yang sama dengan yang ini ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kemudian jika persamaan garis yang diketahuinya, lihat kondisi persamaan garisnya, bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya Y sama dengan, berarti kita tinggal lihat koefisien dari si X-nya, itulah gradiennya. Kalau bentuknya tidak Y sama dengan tapi AX, misalkan 3X tambah 2Y, berarti gunakanlah rumus negatif A per B dengan A-nya koefisien dari X dengan B-nya koefisien dari Y. Kemudian jika diketahuinya soalnya adalah dua titik yang dilalui, maka gunakanlah rumus Y2 per Y1 per X2 kurangi X1, begitu. Itu saja anandaku soleh dan solehah yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Allah memberikan kalian kemudahan untuk memahami, dan Allah juga memberikan kemudahan Ustazah untuk menyampaikan ini agar bisa dipahami lebih mudah oleh kalian. Begitu ya. Terima kasih atas kesungguhan belajarnya selama ini, atas kesabarannya. Mudah-mudahan kedepannya kondisinya bisa jauh lebih baik, sehingga kita bisa belajar juga dalam kondisi yang jauh lebih kondusif. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang persamaan garisnya. Mudah-mudahan semakin lebih paham lagi. Ya begitu, sampai ketemu minggu depan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.